Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah sejarah awal mulanya berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Siapa yang mendirikan kerajaan Turki Utsmani? Serta siapa yang mendirikan kerajaan tersebut? Turki Utsmani itu didirikan oleh suku Kayi yang merupakan keturunan dari suku Augus yang juga mempunyai banyak suku di bawahnya. Di antaranya adalah suku Kayi, suku Tafger, dan suku Tulmugar. Juga ada suku-suku yang lain yang di bawahnya. Namun suku-suku yang lebih besar yang menjadi cikal bakal berdirinya Utsmani adalah suku Kayi. Jadi singkat cerita, Sulaiman Shah, yaitu ayah dari Ertugrul, kakeknya Utsman I, hendak hijrah dari negerinya Kurdistan menuju kota Anatolia. Kenapa? Karena menghindari serangan bangsa Mongol. Dikarenakan pada saat itu banyak kita ketahui bahwa abad ke-13 pasukan Mongol atau bangsa Mongol sedang jaya-jayanya di bawah pimpinan Genghis Khan, sehingga bangsa Turki, suku Kayi dengan pimpinan Sulaiman Shah sebagai kepala suku hendak hijrah dari Kurdistan menuju Anatolia. Setelah tiba di Anatolia, Sulaiman Shah ini ingin setelah 10 tahun kira-kira pergi meninggalkan Kurdistan setelah ia merasa Mongol tidak menguasai Kurdistan. Sulaiman Shah ini ingin kembali ke tanah airnya Anatolia untuk membangun Kurdistan kembali. Akan tetapi pada saat itu sebagian dari suku Kayi tidak mau kembali ke Kurdistan. Namun mereka lebih ingin menetap dan tinggal di Anatolia atau mencari tempat untuk bermigrasi di sekitar Anatolia serta menolak untuk kembali ke Kurdistan. Sehingga pada saat itu suku-suku Kayi terpecah menjadi dua. Yang satu ikut Sulaiman Shah dan yang satunya lagi tinggal di Anatolia yang dipimpin oleh anaknya Sulaiman Shah pertama bernama Ertugrul Ghazi. Ketika berangkat menuju Kurdistan, Sulaiman Shah wafat. Ketika hendak menyeberang dari sungai, namun terseret arus sungai dan sampai wafat di tahun 1230 Masehi. Sehingga saat itu pimpinan suku Kayi yang hendak kembali ke Kurdistan ini dipimpin oleh anaknya bernama Untugdu. Hingga setelah suku Kayi ada pemimpin sukunya, kemudian melanjutkan ke Anatolia yang dipimpin oleh Ertugrul Ghazi. Di saat tidak mencari tempat migrasi di sekitar Anatolia, Ertugrul Ghazi bersama kurang lebih 44 keluarga dan bersama 400 pasukan hendak di perjalanan. Ertugrul Ghazi mendengar ada pertempuran dari kejauhan. Hingga saat itu Ertugrul Ghazi berinisiatif melihat siapa yang sedang bertempur. Namun ternyata yang bertempur adalah Sultan Alauddin dari Seljuk Romawi.
pertempuran dengan pasukan Bizantium yang pada saat itu kondisi Saljuk sedang terdesak kalah oleh pasukan Bizantium, sehingga Ertugrul Ghazi dan pasukannya langsung turun tangan ikut membantu Sultan Alauddin, sehingga Saljuk Romawi serta pertempuran yang terjadi dimenangkan oleh pasukan Romawi atas bantuan Ertugrul Ghazi dan pasukannya. Maka atas bantuan tersebut, Raja Sultan Alauddin Keykubat memberikan sepetak wilayah yang diperuntukkan untuk Ertugrul dan pasukannya untuk mengelola serta memerintah daerah tersebut, yaitu di wilayah Sohut, yang mana daerah itu bisa dikendalikan atau dipimpin serta dimakmurkan oleh suku Kayi. Maka dari itu, daerah itu dibangun di bawah pimpinan Ertugrul Ghazi, lahir di tahun 1228 atau 1229 dan wafat tahun 1281. Ayah dari Utsman, sehingga ketika nanti Ertugrul tinggal di kota Sohut bersama suku Kayi, akhirnya berkembang. Kemudian Ertugrul menikah dengan wanita bernama Halime, keturunan sultan yang masih mempunyai darah biru dari Kesultanan Saljuk. Dari pernikahan tersebut, Ertugrul mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya Kunduz, yang kedua bernama Safsi, yang ketiga adalah Utsman. Utsman ini adalah putra bungsu dari Ghazi dan Halime. Selanjutnya saya akan bahas tentang Utsman. Utsman lahir di tahun 1258 dan berkuasa dari tahun 1298 sampai 1326, kurang lebih 27 tahun berkuasa sampai menjadi Sultan pertama Utsman. Utsman lahir ketika saat peristiwa ibu kota Abbasiyah, Baghdad, yang saat itu diporak-porandakan oleh tentara Mongol, yang mana Bani Abbasiyah yang telah berdiri selama 500 tahun itu harus hancur hanya dalam waktu kurang 40 hari saja. Jadi ketika peristiwa menyedihkan tersebut di kota Baghdad hancur lebur oleh pasukan Mongol, yang mana jutaan kaum muslimin dibantai, buku-buku perpustakaan dibakar dan dihanyutkan di aliran sungai. Namun saat itu ketika Baghdad peradabannya hancur, Allah lahirkan seorang anak di Anatolia atau Turki, seorang anak bernama Utsman, yang kelak pada akhirnya akan mendirikan lagi sebuah dinasti Islam yang membawa panji-panji Islam serta menyebarkan kalimat La ilaha illallah di seluruh penjuru Eropa. Dr. Ali Muhammad As-Soladi mengatakan, dari peristiwa sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kebangkitan Islam itu akan kembali muncul bermula ketika kaum muslimin berada pada titik rendahnya, seperti yang kita lihat peristiwa Baghdad. Kaum muslimin saat itu benar-benar dalam posisi dan kondisi yang sangat rendah. Kekhalifahan saat itu Abbasiyah sudah tidak lagi mematuhi perintah Allah. Jadi Allah datangkan kekaisaran Mongol. Kondisi umat Islam saat itu berada pada titik rendahnya, tetapi saat itu Allah berikan secercah harapan atau berikan awal kebangkitan kaum muslimin dengan dilahirkannya Utsman I atau Utsman bin Ertugrul Ghazi. Namun sekarang setelah runtuhnya Turki Utsmani, kita lihat Al-Quds kembali terjajah oleh Zionis, yang mana di masa Utsmani terjadi, Al-Quds selalu terjaga dan terlindungi. Bahkan Sultan Hamid II mengatakan
tidak akan pernah menyerahkan tanah Palestina selama beliau hidup. Maka sudah sepantasnya lah kita harus akui dan harus ikut andil dalam meneladani Daulah Turki Utsmani. Cukup pembahasan kali ini. Bila ada kata yang tutur kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.